Shalom saudara, apa kabarnya nih? Saya percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai orang yang bersandar kepadanya. Saat ini bersama saya Adeline, saudara sedang menyaksikan G2M Church Update. Mari kita saksikan news berikut ini. Saudara, mari melibatkan Tuhan dalam setiap pergerakan kita. Hadiri doa malam pada hari Jumat 22 Maret pukul 7 malam di tempat ini. Hadiri juga doa pelayanan setiap hari Sabtu pukul 2 siang. Doa ini dikhususkan bagi seluruh pelayan ibadah, namun terbuka juga bagi seluruh jemaat yang terbeban untuk ikut bersekutu dalam Tuhan. Selanjutnya, mari kita simak kesaksian berikut ini. Selamat pagi saudara, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Moses dan kali ini saya akan men-sharingkan bercerita tentang kisah hidup saya. Saya punya 4 bersaudara dan saya adalah anak yang paling kecil. Dan pada satu saat ketika saya usia kira-kira 13 tahun, saya memikirkan pada saat itu ibu saya atau mama saya melahirkan saya pada umur berapa ya. Jadi saya menghitung-hitung dan sungguh sangat terkejutnya gitu ya. Ternyata mama saya melahirkan saya pada usia 43 tahun. Dan itu satu hal yang sangat membuat saya agak sedikit shock gitu. Karena dari informasi dari media yang saya terima ataupun berita yang saya terima yang saya tahu bahwa jika seorang wanita, seorang ibu, jika dia melahirkan di atas usia 30 tahun atau 35 tahun itu hal yang sangat berisiko, khususnya bagi sang anak. Mungkin anak tersebut bisa ya mengalami cacat mental atau mungkin cacat tubuh atau sesuatu yang negatif. Dan saya juga bersyukur ternyata, wah, thanks God, ternyata saya masih sempurna. Saya tidak seperti itu, saya tidak menerima sesuatu hal yang sifatnya negatif. Dan karena itu saya menyadari bahwa memang usia antara saya dengan kakak-kakak saya sangat jauh sekali. Dengan kakak pertamanya saja saya beda umurnya 20 tahun. Dengan kakak kedua bedanya 15 tahun dan kakak ketiga bedanya 12 tahun. Tentu sangat hal yang gak mudah gitu ya. Terutama dalam hal komunikasi. Saya menyadari bahwa saya agak susah berkomunikasi khususnya dengan orang tua saya, dengan papa mama saya. Mungkin karena faktor usia yang terlalu sangat jauh, jadi ketika saya mau curhat misalnya dengan orang tua atau mungkin ada masalah seperti itu, saya merasa bahwa mama rasanya atau papa saya rasanya nggak nangkep deh, maksudnya nggak ngerti gitu loh, maksudnya apa sih yang terjadi dengan anak muda sekarang ini. Sehingga saya mencari suatu untuk tempat pelarian begitu ya, dan saya sangat bersyukur sekali saya untungnya sudah bertobat dan saya mengenal Tuhan Yesus. Di dalam pertobatan saya dibawa kepada satu komunitas, satu tempat di mana saya bisa menemukan keluarga, di mana saya mungkin yang saya tidak menemukan kasih dari orang tua, tapi bukan berarti saya mengalami kepahitan atau saya benci atau saya marah dengan orang tua saya, bukan seperti itu. Tapi di mana dari komunitas ini saya mendapatkan yang mereka semuanya adalah keluarga saya sendiri. Saya sangat bersyukur waktu itu saya masih tinggal di Surabaya, dan dalam komunitas ini waktu itu namanya cell group gitu ya, dengan jumlah yang kecil, satu cell group mungkin 7-8 orang. Saya bisa sharing, saya bisa dikuatkan, kita saling menguatkan, kita kalau ada masalah ya kita saling berbicara. Dan
itu satu hal yang luar biasa gitu. Dan saya benar-benar sangat merasakan bahwa pertumbuhan iman saya lama demi lama makin dan dengan berjalannya waktu iman saya semakin bertumbuh. Dengan adanya cell group itu atau komsel tersebut, saya sangat disupport gitu ya. Hingga pada satu waktu di mana saya mendapatkan kesempatan beasiswa di luar negeri di Belanda, dan itulah saat-saat di mana saya benar-benar merasakan bahwa komunitas itu sangat penting sekali. Selama setahun dari tahun 2007 sampai tahun 2008 saya di Belanda, dan saya merasakan bahwa iman saya benar-benar kering sekali. Karena ya mungkin secara culture, budaya semuanya beda, dan saya susah sekali untuk menemukan komunitas yang seperti yang sudah saya dapatkan, seperti yang saya alami di Surabaya seperti itu. Dan sekembalinya ke Indonesia tahun 2008 dan saya ketemu dengan komunitas saya kembali gitu, dan mereka sangat pun support saya sekali, dan mereka langsung, wah kamu gimana, apa kabar gitu ya. Saya sangat bersyukur gitu. Hingga dapat pekerjaan pun di Jakarta, saya juga sangat bersyukur saya menemukan sebuah komunitas yang sangat luar biasa, komunitas yang benar-benar menurut saya, wah ini keluarga saya sendiri, walaupun memang ya keluarga saya ada di Surabaya seperti itu. Ya dengan adanya G2M, dengan kita semua di sini, saya merasakan kita adalah satu keluarga seperti itu. Dan dengan jumlah yang kecil, ya, tapi kualitasnya bagus, saya percaya bahwa G2M ini makin berkembang seperti itu. Saya di sini juga mau men-sharingkan bahwa komsel atau komunitas kecil itu sangat penting buat kita. Dan saya harap saya juga mau mengundang untuk setiap saudara, bagi kita semua yang mungkin belum punya komunitas atau mungkin kita belum yang tergabung dalam komsel, saya undang untuk setiap kita bisa bergabung dalam komsel ini. Saya sangat percaya bahwa melalui komsel ini hidup kita pasti berubah. Hidup kita semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan kita pun juga semakin lebih dalam lagi akan tentang Tuhan Yesus. Itu aja yang bisa saya sharingkan, dan saya harap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari hadiri ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret pukul 10 pagi. Pastor Victor Waang akan memberkati kita melalui firman Tuhan dengan tema A Redeemer. Bersyukurlah karena kita telah ditebus melalui darah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Efesus 1 ayat 7. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 25. Kami menyambut setiap saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, dengan penuh sukacita, kami mengundang setiap saudara untuk beribadah bersama kami pada ibadah minggu depan, pukul 10 pagi di tempat ini. Father and Son akan menjadi tema ibadah kita bersama Pastor Carlton. Ibadah juga disertai G2M Super Kids. Mari ajak putra dan putri saudara untuk turut menikmati berkat Tuhan.
Ribbon. Do you want to run through the sprinkler with me? Saudara, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekian Church Update minggu ini, dengan saya Adeline undur diri. Mari kita mewujudkan pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam kesempurnaan Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.